Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4 PGMIB dengan anggota sebagai berikut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaruh persebaran agama Buddha di Indonesia. Masuknya agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha merupakan agama yang berasal dari India. Penyebaran agama ini di India sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi, kemudian menyebar sampai ke Asia termasuk Indonesia. Masuknya agama Buddha di Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Hal tersebut karena ketidaktahuan secara pasti kapan datangnya. Di Indonesia, agama Buddha mulai dalam bentuk kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan ini menjadi pusat dalam penyebaran serta pengembangan agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha menggunakan kitab suci yaitu Tripitaka yang berisi ajaran Buddha Gautama mengenai aturan-aturan kehidupan, filsafat agama, pokok-pokok pelajaran, dan lain-lain. Persebaran agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum 6 Masehi, yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta, didukung dengan adanya misi Dharma Duta. Para pendeta Buddha masuk ke Indonesia melalui 2 jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan, yaitu melalui jalur daratan dan lautan. Jalan darat ditempuh lewat Tibet lalu masuk ke Cina. Bagian barat disebut jalur sutra. Sedangkan jika menempuh jalur laut, persebaran agama Buddha sampai ke Cina melalui Asia Tenggara. Pengaruh di bidang sosial. Dengan masuknya kebudayaan Buddha di Indonesia, maka mempengaruhi juga pada bidang sosial. Contohnya yaitu pengaruh pada sistem dan struktur sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwa dengan adanya Buddha akan menjadi pembagian kasta di Indonesia. Akan tetapi, pembagian kastanya berbeda dengan kebudayaan India. Pembagian kasta di Indonesia dikelompokkan berdasarkan tingkatan kehidupan yang dilakukan secara turun-temurun untuk menunjukkan mengenai status sosial di lingkungan masyarakat. Sedangkan di India, pembagian kasta dikelompokkan berdasarkan antara kaum Arya dan kaum Dravida. Pengaruh di bidang ekonomi. Peradaban Hindu-Buddha di Indonesia mengisahkan jejak perekonomian yang sudah terjadi sejak zaman sejarah. Di dalam jejak ekonomi, muncul 2 hal yang dapat dipelajari, yaitu mata pencaharian dan perdagangan yang terjadi, seperti pertukaran dengan mata uang, mesin pajak, irigasi, perdagangan luar negeri, ekspor rempah-rempah, dan lain-lain. Pengaruh di bidang politik. Pengaruhnya terlihat jelas dengan lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, tampaknya di Indonesia belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan. Contoh kerajaan yang bercorak Buddha adalah Kerajaan Sriwijaya. Pengaruh agama Buddha dalam bidang kebudayaan di Indonesia. Sebelum agama Buddha masuk ke Indonesia, berbagai kebudayaan di Indonesia masih murni berciri khaskan Indonesia. Namun, setelah masuknya agama Buddha, terjadi peleburan dan perpaduan budaya Buddha dengan budaya Indonesia. Agama Buddha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Tetapi, pengaruh kebudayaan Buddha masih dapat kita rasakan hingga kini, bahkan masih dijalankan dan dipelajari oleh masyarakat. Masuknya kebudayaan dan agama Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akulturasi adalah percampuran 2 kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah pengaruh positif adanya agama Buddha.
Yang pertama, memiliki sistem kepercayaan dan agama. Yang kedua, memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Yang ketiga, peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu menjadikan objek wisata. Dan yang keempat adalah huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, yakni pengaruh negatif masuknya agama Buddha di Indonesia. Yang pertama, sering terjadinya perselisihan antar umat beragama. Dan yang kedua, kehidupan masyarakat di Nusantara tidak bersatu, melainkan bersifat kedaerahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.